Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan yang terbaik ya, sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan ke pembelajaran keempat di subtema 3. Kalau kemarin 333, sekarang 334 kodenya ya. Tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu, dan pelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ada dua muatan ya, ada PKN dan bahasa. Untuk PKN nanti kewajiban terhadap rambu-rambu lalu lintas, kemudian untuk bahasanya yaitu kosakata non baku. Baik, langsung saja kita ke kosakata non baku. Kosakata non baku dulu nanti. Kita buka buku kalian ya, pembelajaran keempat sambil menunggu. Oke, ini dia. Pada pembelajaran keempat ada gambar siapa namanya? Si Adit ya. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lalu lintas yang si paralel penyelamat jalan itu ya. Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Oke, kita lanjutkan ya hari ini. Mari kita amati. Oke, di sini ada gambar 3 orang anak yang sedang menyeberang jalan di zebra cross ya. Jadi di sini ada lampu lalu lintas, kemudian anak-anak menyeberang jalan di zebra cross dan ada beberapa mobil yang berhenti. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat ini kata yang tidak baku ya. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin? Nah, ini juga salah satu kata tidak bakunya. Kalau kalian membaca nanti bisa dipilih-pilih mana kosakata yang tidak baku ya. Yang nemuin lampu lalu lintas ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika Serikat berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem. Nah, ini sistem juga, seharusnya sistem. Lampu lalu lintas setelah ngelihat lagi ya, 2 kali dah ngelihat. Terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Iya, enggak juga termasuk kata tidak baku. Ingin terjadi itu terus berulang. Oke, kalau kalian sudah menyimak bacaan ini atau membacanya, pasti kalian tahu mana yang kosakata baku dan tidak baku ya. Selanjutnya, hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Oke, itu tadi bacaannya. Jadi sekarang kita setelah membacanya bisa menentukan mana kosakata non baku dan perbaikannya ya. Perbaikan bakunya seperti apa sih? Kata bakunya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti ada kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya seperti apa. Jika salah nanti kalian bisa perbaiki ya. Maksudnya ketika dia tidak efektif, kamu bisa mengoreksinya menjadi efektif. Itu yang pertama tadi, paling atas adalah ngelihat. Ini contoh yang tidak baku ya. Ngelihat itu kata bakunya adalah melihat. Kemudian ada beberapa tadi, nanti silahkan kalian tuliskan di bawah sini. Nanti ada beberapa, ada sekitar 4 atau 5 tadi ya. Tapi ini sampel aja. Ada ngelihat, kemudian kata bakunya yang baiknya adalah yang benar, yaitu melihat. Kemudian kalimat tidak efektif. Nah, ini salah satu. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Ini terlalu panjang. Lalu lampu lalu lintas terdiri dari warna merah, kuning, dan hijau. Oke, dari 3 ini tidak perlu ya, tidak perlu lagi kamu sebut dari 3 warna ini. Karena udah disebutkan di sini merah, kuning, dan hijau. Pastinya ada di 3 warna. Itu tadi sampelnya. Nanti kalian bisa mencari beberapa kosakata baku dan kalimat tidak efektif lainnya, dan kamu bisa memperbaikinya dengan benar. Jadi pertanyaannya, kapan kita menggunakan kosakata baku? Ya, biasanya kosakata baku ini digunakan ketika acara-acara resmi ya. Misalkan saat menyusun karya ilmiah atau
menulis surat resmi, dan ketika berpidato secara formal. Karena kalau kita menggunakan kosakata tidak baku itu kurang elok aja, kurang apa ya? Kurang indah aja, kurang estetik ya. Kemudian mengapa kita menggunakannya? Yaitu untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Selain itu karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti oleh semua orang. Gitu ya. Jadi kalau kosakata baku itu dia paten. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti ngerti ya. Tapi kalau kosakata yang tidak baku biasanya sudah terpengaruh oleh bahasa daerah, misalkan bahasa di Kediri lah. Kalau bahasa Kediri-nya itu kalai. Tapi kalau bahasa Indonesianya atau bahasa baku itu adalah kamu, karena artinya kalai itu kamu kalau bahasa kampung Kediri ya. Kurang lebih seperti itulah. Kemudian ada juga kata bujur. Nah, ini orang Ketapang nih, bujuram katanya. Jadi bujur itu juga kosakata tidak baku, tapi kata bakunya adalah benar. Karena artinya bujur itu adalah benar atau betul gitu. Benar lah, yang intinya benar. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia, sama juga. Kita menggunakan kosakata baku ketika berpidato, rapat, dan menjadi MC acara formal. MC ini maksudnya pembawa acara ya. Kemudian supaya sesuatu yang kita sampaikan juga mudah dimengerti oleh yang mendengarkannya, karena dia dimengerti oleh semua orang lah. Oke. Kalau tadi kalian sudah mengisi beberapa kosakata baku, nanti kan kalian nih mencari nih beberapa kosakata baku dari bacaan yang tadi, yang lampu lalu lintas tuh. Kosakata non bakunya kamu cari, nanti kamu bisa memperbaikinya di sini. Nanti di kolom halaman, Bapak lupa halaman di bukunya, tapi nanti kalian bisa lihat di situ kolomnya, kalian menuliskan kosakata non bakunya, baru di sebelahnya perbaikan dari kata non baku tadi ya. Misalkan nemuin. Nah, kata bakunya adalah menemukan. Ini artinya sama-sama mendapatkan sesuatu sih, artinya menemukan sesuatu ya. Tapi bahasa yang nemuin ini bahasa yang semacam mudah terpengaruh oleh bahasa lain. Kayak di Jakarta misalkan lu, gua. Nah, lu itu kan artinya kamu. Itu tidak baku juga kalau lu. Gua itu aku atau saya. Gitu ya. Itu contoh juga kosakata non bakunya. Oke, itu sampel tadi. Selanjutnya, setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulis pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nanti ini kamu bisa menuliskan pertanyaanmu secara opsional aja, karena Bapak rasa pasti pertanyaannya beda-beda ya, masing-masing kan pertanyaannya beda-beda. Sebentar. Oke. Ini tadi yang melihat beberapa, tapi Bapak tidak tulis semuanya lah ya. Kalian bisa cari sendiri nanti. Ini opsional aja, nanti silakan kreasi sendiri pertanyaannya untuk kalian. Selanjutnya, kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang dapat mempunyai tujuan masing-masing. Tujuannya sama sih sebenarnya, rambu sama lampu lalu lintas ini supaya menjadi lebih teratur ya, lebih aman, tidak terjadi tabrakan atau kegaduhan di persimpangan jalan atau intinya di keramaian lah ya. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Nah, berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Oke. Ini ya. Kita jawab melaksanakan kewajiban. Oke, ini contoh ya. Contoh warga yang melaksanakan kewajiban, misalkan mematuhi tata tertib dan rambu-rambu lalu lintas. Pasti ini aman, orangnya pasti, maksudnya orangnya ini
kalau melakukan perjalanan, ketika dia mematuhi ini pasti perjalanannya aman gitu ya, selamat sampai tujuan. Kemudian tidak berkendara di atas trotoar, karena trotoar diperuntukkan untuk pengguna jalan kaki atau pejalan kaki. Kemudian menggunakan helm dan membawa SNK dan SIM, tidak kebut-kebutan di jalan raya. Sedangkan kalau tidak melaksanakan kewajiban, ini contohnya tidak mematuhi rambu lalu lintas, lawan dari sebelahnya ya. Kemudian berkendara di atas trotoar. Kalau kita berkendara di atas trotoar, otomatis mengganggu pengguna pejalan kaki. Selanjutnya tidak menggunakan helm, tidak safety ya. Kemudian tidak membawa SNK dan SIM, kemungkinan kalau ketemu polisi bisa kena tilang, sama kayak tidak menggunakan helm. Kemudian kebut-kebutan di jalan, ini contoh tidak melaksanakan kewajiban. Ada beberapa akibat tidak melaksanakan kewajiban ya. Yang pertama, kamu bisa terjadi kecelakaan. Kalau tidak menggunakan helm, lebih fatal lah. Memang tidak bisa dihindari lah, karena namanya kecelakaan ini kan ada harinya orang itu naasnya lah ya. Terjadi kecelakaan, jadi jika terjadi kecelakaan, kalau kamu menggunakan helm, kamu pasti lebih aman atau meminimalisir cedera ya. Kemudian kalau lewat trotoar, pejalan kaki jadi terganggu. Kalau tidak membawa surat menyurat atau pakai helm, kamu bisa ditilang polisi atau ya polisi lah, polantas, polisi lalu lintas. Dan terakhir, tidak kebut-kebutan di jalan raya, akibatnya adalah pengendara lain menjadi terganggu, apalagi kalau pakai knalpot racing ya. Kalau tidak ngabut, tidak asik katanya. Next, itu tadi contoh dan akibatnya. Ketika seorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain? Ketika mana dia? Oke. Nanti kamu diskusikan ya. Mana dia tadi? Mana dia? Oke, ini. Ketika seorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu orang lain? Oke, silahkan nanti berikan jawabanmu di kolom tersebut, kolom berikut ya. Mari kita mengamati beberapa rambu lalu lintas berikut ini. Jadi nanti di sini kalian bisa mengartikan atau memberikan keterangan dari beberapa gambar rambu-rambu lalu lintas yang sering kita temui sehari-hari ya. Misalkan yang pertama adalah lampu stop, yang kedua ada segitiga, kemudian yang ketiga ada persimpangan, yang keempat motor dilarang lewat, yang kelima arah Cibitung, yang keenam ini tempat daerah kesehatan lah, kayak puskesmas atau rumah sakit, yang ketujuh rambu lalu lintas jarak ke Dieng 10 km lagi. Oke, kita tuliskan artinya ya. Untuk rambu yang pertama, tulisan stop itu dilarang berhenti, karena sudah jelas tulisannya stop, berarti tidak boleh berhenti di situ, kamu harus lanjut. Apalagi parkir, tidak boleh. Kemudian yang kedua ada lambang segitiga ke arah bawah tadi ya. Dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Jadi kamu dilarang berjalan terus. Kamu lihat sikon dulu. Kalau kira-kira tidak mengakibat kehambatan atau kemacetan, jalan. Tapi kalau ada kemungkinan macet, kamu berhenti. Kemudian yang ketiga, dilarang yang gambarnya tadi silang ya, persimpangan. Dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada gambar orang naik sepeda motor tadi. Dilarang berjalan terus pada nomor 4. Dilarang ini sama. Nomor 4 itu maksudnya nomor 4 tadi maksudnya kalau ini sama ya. Ini kita revisi aja. Nomor 4 itu maksudnya sepeda motor dilarang melintas ya. Karena gambarnya tadi adalah sepeda motor disilang, berarti dia tidak boleh melintas di situ. Nah, ini tidak boleh melintas di sekitar situ tadi. Next, yang kelima ada rambu lalu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan lajur kiri yang harus dilewati untuk jurusan yang dituju. Oke, tadi itu jurusannya adalah Cibitung, tanda panahnya ke kiri, berarti kamu harus belok ke kiri kalau mau, atau mengambil jalur kiri kalau mau ke arah Cibitung. Kemudian kalau yang keenam tadi ada gambar palang merah ya, merah itu yang tanda plus merah, itu dekat daerah rumah sakit atau puskesmas. Yang terakhir
Ada rambu petunjuk jurusan Dieng dengan jarak 10 km. Itu jarak tandanya agak ke kanan, tanda panahnya ke kanan, dan ada tulisan 10 km. Artinya jurusan Dieng sekitar 10 km lagi dari tempat yang kamu lihat itu ya. Kemudian apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Sebagai aturan yang harus kita taati ketika berada di jalan raya agar tidak terjadi kecelakaan atau insiden. Selanjutnya, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Yang pastinya, lampu lalu lintas tidak akan berjalan dengan lancar dan terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Misalkan huruf S artinya stop atau berhenti. Yang huruf S tadi dikasih garis silang gini maksudnya artinya berhenti ya. Dilarang berhenti ya. Bukan berhenti, maaf Bapak Ralat, artinya dilarang berhenti. Kalau hanya S aja berarti stop. Oke. Sekarang bagaimana denganmu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Ayo ceritakan. Oke, kamu bisa menulis jawaban dari 4 pertanyaan berikut. Contoh hak yang sudah kamu dapatkan. Apakah kamu sudah mendapatkan hakmu di jalan raya? Kemudian apakah kamu sudah melakukan kewajibanmu di jalan raya? Kemudian penilaianmu mengenai hak dan kewajiban tersebut. Dari 1 dan 2 kamu memberikan penilaian. Kemudian yang keempat, manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara tanggung jawab. Nanti bisa kamu jawab ya. Dan yang kelima, hal-hal yang masih perlu kamu perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab. Ini Bapak buatkan dalam tugas saja. Apa yang dapat kamu perbaiki dari dirimu di masa yang akan datang. Kemudian menurutmu kenapa rambu lalu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Oke, nanti berikan pendapatmu ya. Sebenarnya kalau masalah lampu ini mau lingkaran apa kotak, selama warnanya dia merah, kuning, hijau, orang pasti akan mengerti sih. Oke, itu tadi ya pembahasannya untuk materi kita kali ini. Nanti untuk penugasan seperti biasa akan Bapak print out kan dan akan Bapak berikan ketika kalian masuk di hari Rabu, Kamis, dan Sabtu. Oke, akhir kata Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.